Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di game Rise of Empire. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview penelitian yang terbuka pada saat kastil kita sudah memasuki event S4 atau Eden pertama. Penelitiannya yaitu penelitian prajurit suci yang ini. Pada dasarnya, penelitian ini itu digunakan untuk membuka pasukan level 10, sehingga kita bisa menggunakan pasukan level 10. Namun tidak hanya itu, penelitian ini juga memberikan sangat banyak buff untuk pasukan kita, seperti penambahan serangan, pertahanan, dan juga penambahan HP untuk pasukan kita. Kita bisa melihat di baris pertama. Di baris pertama ini, pasukan kita bisa mendapatkan tambahan serangan hingga 20% untuk setiap jenis pasukan yang kita teliti. Jadi di sini kita bisa meneliti untuk infanteri, kavaleri, dan pemanah. Untuk baris kedua, di sini kita bisa mendapatkan tambahan serangan hingga 10% dan efeknya untuk semua pasukan kita. Jadi untuk baris pertama dan baris kedua saja kita bisa mendapatkan tambahan serangan itu hingga 30%. Kemudian di baris ketiga, di sini kita bisa mendapatkan tambahan pertahanan hingga 20% untuk setiap pasukan yang kita teliti. Dan di baris keempat, di sini kita bisa mendapatkan hingga 10% tambahan pertahanan. Dan ini untuk semua pasukan. Jadi untuk baris ketiga dan baris keempat saja, di sini kita bisa mendapatkan tambahan pertahanan itu hingga 30%. Dan untuk baris kelima, di sini kita bisa mendapatkan tambahan HP untuk pasukan kita hingga 10% untuk setiap pasukan yang kita teliti. Dan pada baris ke-6, di sini kita bisa mendapatkan hingga 5% untuk semua pasukan. Jadi di baris kelima dan baris ke-6 totalnya itu kita bisa mendapatkan 15% tambahan HP untuk pasukan kita. Dan pada baris ke-7 di sini kita bisa melakukan penelitian untuk membuka pasukan T10. Jadi masing-masing pasukan kita harus buka jika kita ingin menggunakannya atau kita ingin memproduksi pasukan T10. Kemudian setelah kita melakukan penelitian untuk pasukan T10, di sini kita akan mendapatkan lagi tambahan penelitian lainnya yang bisa menambahkan buff untuk pasukan kita. Dan di sini saya belum membuka pasukan T10 karena saya belum merasa membutuhkan untuk di Eden pertama ini. Jadi saya memaksimalkan untuk penambahan buff-buff yang lain. Dan untuk setiap penelitian yang kita lakukan, kita akan mendapatkan XP. Yang dimana XP ini digunakan untuk menaikkan level penelitian kita. Seperti ini. Teman-teman bisa melihat level saya masih di level 4. Dan untuk setiap penambahan level, kita akan mendapatkan juga 1 poin spesialisasi. Jadi kalau misalkan kita memiliki penelitian level 4, maka kita akan mendapatkan 4 poin spesialisasi. Untuk melihat poin spesialisasi, teman-teman bisa menekan di tanda panah ini.
Kemudian poin spesialisasi bisa kita gunakan untuk mendapatkan buff-buff yang tersedia di halaman spesialisasi ini. Seperti ini, sangat banyak buff yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah memiliki banyak poin spesialisasi. Namun, sangat disayangkan penelitian ini cenderung tidak diperuntukkan untuk pemain gratis, atau lebih diperuntukkan untuk pemain-pemain yang selalu mengeluarkan uang di dalam permainan. Sehingga penelitian ini merupakan faktor yang membuat perbedaan antara pemain gratis dan pemain yang mengeluarkan uang. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena untuk melakukan penelitian ini, kita membutuhkan yang namanya medali perang. Saat pertama kali penelitian ini tersedia, semua pemain akan mendapatkan 10.000 medali perang yang akan kita terima di pesan sistem. Namun selanjutnya medali perang harus didapatkan oleh pemain itu sendiri. Dan untuk pemain gratis, medali perang hanya bisa didapatkan di pusat perdagangan yang ini, seperti ini. Dan maksimal yang pernah saya dapatkan di pusat perdagangan ini yaitu hanya 150 medali perang dengan mengorbankan medali keberanian yang seperti ini. Dan jika kita tidak mendapatkan diskon seperti ini, maka kita akan lebih banyak mengorbankan medali keberanian. Dan sangat sering juga item penukaran untuk medali perang ini itu tidak muncul di pusat perdagangan, dan saya pun sendiri sangat jarang membeli medali perang di pusat perdagangan ini karena terlalu banyak menghabiskan medali keberanian. Cara lainnya untuk mendapatkan medali perang yaitu kita bisa mendapatkan di toko VIP seperti ini. Di toko VIP ini kita bisa membeli medali perang itu totalnya hingga 2000 dalam satu minggu, yaitu 1000 di hari Senin dan juga 1000 di hari Rabu. Cara lainnya itu dengan cara melakukan top up atau pembelian pada permainan seperti di sini. Kita bisa mengeluarkan Rp14.000 untuk 700 medali perang, atau mengeluarkan 71.000 untuk 2.500 medali perang. Jadi untuk pemain gratis hanya bisa mendapatkan di pusat perdagangan dengan jumlah yang sangat sedikit setiap harinya. Dan untuk pemain yang mengeluarkan uang bisa mendapatkan lebih banyak medali perang setiap harinya. Sehingga penelitian ini itu sangat susah dilakukan oleh pemain-pemain gratis. Karena teman-teman bisa lihat, untuk satu penelitian saja sudah mencapai sekitaran 400 medali perang. Sementara medali perang yang bisa didapatkan di pusat perdagangan
paling banyak itu hanya bisa 150 setiap hari, dan kadang juga tidak muncul dalam satu hari. Jadi menurut saya, penelitian ini adalah awal mula dari perbedaan kekuatan antara pemain yang gratis dan juga pemain yang mengeluarkan uang. Karena penelitian ini sangat susah dilakukan oleh pemain-pemain gratis, dan buff yang diberikan oleh penelitian ini itu sangat besar, sehingga akan menjadi perbedaan kekuatan yang mencolok antara pemain gratis dengan pemain yang mengeluarkan uang. Jadi seperti ini yang saya bisa berikan dari penelitian prajurit suci ini. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar.